Teman-teman, kalian bisa menerimanya, menolaknya, atau mengabaikannya. Terserah. Tapi, sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka, teknologi ini sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita saat ini ada di era revolusi. Dulu ada revolusi industri, revolusi di mana mempercepat produksi barang. Kita saat ini ada di revolusi AI, di mana ini mempercepat produksi ide, analisis datanya, dan juga mempercepat keputusan. Fenomena ini tidak bisa dinilai berdasarkan baik buruknya saja, hitam putihnya, untung ruginya, atau bahkan apakah ini bermanfaat atau malah justru merusak. Belajar sebanyak mungkin adalah awal yang baik untuk merespon fenomena ini. Waktu pertama kali membaca berita mengenai teknologi ini, kesan pertamaku itu bukan kagum, tapi justru takut. Aku takut apakah ini akan menggantikan profesiku? Apakah ini akhir dari karirku? Aku rasa teman-teman juga ada yang merasa seperti apa yang aku rasakan. Dengan rasa takut itu, aku membuat keputusan untuk merespon fenomena ini. Aku tidak menolak, aku juga tidak akan memujanya, tapi aku lebih memilih untuk memahaminya. Usahaku untuk memahaminya adalah belajar dengan terstruktur. Dan salah satu yang aku pelajari adalah mengenai video yang ada di LinkedIn Learning berjudul Essential Skill in Generative AI for Creative by Adobe yang disampaikan oleh 4 narasumber, di mana 4 narasumber ini menyampaikan materi dengan topik yang berbeda-beda. Narasumber pertama, Pinar, menyampaikan mengenai generative AI itu apa. Lalu yang kedua ada Ben Long. Dia menyampaikan bagaimana efeknya di industri kreatif. Narasumber yang ketiga menyampaikan bagaimana AI dimasukkan ke dalam produk-produk Adobe. Lalu yang keempat ada Seth Polanski yang membahas mengenai legalnya. Aku harap teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video yang aku sampaikan ini nanti. Tujuanku membuat video ini, salah satunya, ini adalah caraku belajar dengan menyampaikan ulang. Lalu yang kedua adalah menjadi forum diskusi. Kita akan mendiskusikan bagaimana teknologi ini bekerja, bagaimana batasannya, dan bagaimana masa depan pekerjaan kita. Teman-teman, jika kamu bekerja di industri kreatif sebagai desainer, ilustrator, fotografer, penulis, pernah nggak ngerasa kalau teknologi ini bergerak begitu cepat sehingga rasanya sangat sulit kita kejar? Kita pernah melewati desktop publishing pada tahun 80-an dan juga Photoshop, adanya Photoshop di tahun 90-an, di mana itu mengubah bagaimana cara kita bekerja di industri ini. Sekarang kita mengalami gelombang perubahan yang lebih besar, di mana inovasi yang dulu memakan waktu tahunan kini bisa dikerjakan dalam hitungan bulan, bahkan minggu, bahkan hari. Kita luruskan satu hal, di video learning course, kata Pinar, AI adalah tools, hanya sebuah alat untuk membantu pekerjaan manusia tahun 2023. Tapi sekarang, AI didefinisikan ulang. AI kini adalah perpanjangan kognitif manusia. Setiap manusia kini memegang visi, dan AI adalah tools, generator yang mengeksekusi. Penting bagi kita untuk membedakan AI ini dengan AI pendahulunya, atau AI tradisional, di mana AI tradisional hanya bisa membedakan pola, mengklasifikasikan data. Tapi di video kali ini kita akan membahas generative AI, di mana tugas utamanya adalah generate, menciptakan sesuatu yang baru. Ada banyak yang mengira bahwasanya AI bekerja dengan cara mencomot berbagai macam gambar, lalu memotong-motong bagian yang diperlukan dan menjadikannya menjadi satu. Itu salah besar. Ada juga klien yang berasumsi menganggap mudah pekerjaan kreatif karena beranggapan hanya dengan menekan satu tombol itu pekerjaan akan selesai. Membuat karya bagus di AI itu susah. Membuat karya sesuai isi kepala itu jauh lebih susah dan memakan waktu untuk kurasi yang sangat panjang. Teknologi ini akan mengubah tempat kerja kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita belajar. Di video ini aku akan membahas beberapa hal, yaitu bagaimana AI ini bekerja, generative AI ini bekerja. Lalu kedua aku akan membahas mengenai etik dan legalitasnya. Lalu selanjutnya aku akan membahas mengenai masa depan industri kreatif dengan adanya AI ini. Lalu kita buat kesimpulan yang bisa diperdebatkan. Sebenarnya, semua yang aku sampaikan di video ini bisa diperdebatkan, didiskusikan, karena itu adalah tujuanku membuat video seperti ini. Bagaimana AI itu bekerja? Apa yang sebenarnya terjadi saat kita menulis prompt, lalu mengeklik send, dan AI mengirimkan pada kita gambar yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan? Banyak anggapan keliru. AI itu bekerja seperti mesin pencari Google. Dia mencari gambar di internet, lalu memotongnya, lalu mengirimkan kepada kita. Sebenarnya AI tidak bekerja secara copy paste. AI bekerja menggunakan probabilitas dan pola matematika. Modal atau otak utamanya itu teks, visual, dan audio. Contoh konsep model Stable Diffusion.
Dia dilatih untuk melihat gambar yang jika dikumpulkan berbobot kurang lebih 200 terabyte. Setelah training, data selesai ukurannya menyusut hingga ke 4-6 GB. Isinya kumpulan angka-angka matematika. Artinya, AI tidak menyimpan data aslinya. Dia menyimpan pola dan pemahaman atas gambar tersebut. Bagaimana ia bekerja? Mari kita mulai dari teks. Poin penting arsitekturnya adalah transformer. Mari kita bayangkan, AI teks seperti ChatGPT adalah pemain tebak-tebakan yang sangat handal. Dia tidak membaca satu kata, tapi dia membaca urutan dan konteks. Tugasnya memprediksi kata apa yang paling mungkin muncul selanjutnya. Ia melakukan itu berdasarkan miliaran lebih teks yang pernah ia baca. Dia sangat jago menghitung probabilitas kata. Selanjutnya ada gambar, salah satu teknologi yang sering diperdebatkan. Teknologi yang paling populer saat ini adalah Midjourney DALL-E, menggunakan metode yang disebut diffusion. Mari kita bayangkan buah foto, lalu kita beri efek noise sampai foto itu tidak terlihat seperti foto di awal. AI dilatih untuk mempelajari proses penghancuran itu. Saat kita minta AI membuat gambar, dia melakukan proses sebaliknya. AI memulai dari kanvas yang penuh dengan noise, lalu dengan perlahan membersihkan noise itu, memahat pola dari kekacauan sampai terbentuk gambar yang jelas. Konsep serupa berlaku juga di audio. AI sebenarnya tidak mendengarkan lagu, tapi melihatnya sebagai grafik, lalu memotongnya menjadi keping-kepingan kecil dan melabelinya. Kita masuk ke softwarenya. Softwarenya yang paling sering digunakan itu ada Midjourney, DALL-E, dan Stable Diffusion. Midjourney, kita mulai dari Midjourney. Itu seperti macOS. Ia sangat estetik, artistik, desain sentris, tapi sistemnya tertutup. Kita terima jadi, dan hasilnya sudah hampir pasti bagus. Sedangkan untuk DALL-E itu seperti Windows, dibuat oleh korporasi yang sangat besar, canggih, dan ada di mana-mana. Sedangkan Stable Diffusion itu seperti Linux, open source, gratis oleh komunitas. Agak ribet, tapi kustomisasi yang sangat mantap. Selanjutnya, kita bahas mengenai siapa saja yang menggunakan teknologi AI. Binar membaginya menjadi 3. Yang memakai pertama itu adalah business owner atau pemilik dari perusahaan AI. Bisa kita bayangkan seperti pemilik sebuah perusahaan mobil. Lalu pengguna kedua itu adalah the kreatif. Ini seperti montir kalau di industri mobil. Jadi dia membeli mesinnya, lalu dibawa ke bengkel, dan dia custom beberapa komponen lainnya menggunakan seliranya dia sendiri. Lalu, tipe ketiga itu adalah general user, seperti orang tua kita. Mereka tidak perlu tahu mesinnya apa, yang penting bisa disetir mobilnya dan tujuannya tercapai. Dengan kemampuan meniru pola sebaik ini, muncul pertanyaan besar. Punya siapa pola-pola ini? Apakah legal menggunakan data 200 terabyte untuk melatih AI? Kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu etik dan legal. Teman-teman, apakah teman-teman pernah membaca aturan penggunaan AI secara tuntas? Jangan-jangan kita belum membacanya secara tuntas, yang akhirnya kita seperti berjalan di atas ranjau yang entah kapan bisa meledak. Ini topik yang mengerikan. Jadi aku minta tolong dikoreksi jika ada kesalahan. Ini juga bukan topik yang nyaman dibicarakan, tapi aku rasa ini adalah topik yang harus kita bicarakan sebelum menggunakan AI. Pertanyaan pertama, saat kita membuat logo menggunakan AI, ini logo punya siapa sebenarnya? Jawabannya singkat. Menurut US Copyright Office, tidak ada yang punya. Hukum hak cipta itu melindungi ciptaan manusia, sedangkan mesin tidak memiliki hak cipta. Jika kalian membuat logo 100% dari AI, maka itu adalah public domain. Semua orang boleh menggunakan logo itu. Mari kita bahas platformnya. Yang pertama kita bahas resiko menggunakan Midjourney. Aku sembari membaca, mereka bilang kamu pemilik aset yang kamu buat, tapi kamu juga memberi mereka lisensi abadi di seluruh dunia tanpa royalti untuk melakukan apa saja terhadap karyamu, reproduce, display, dan distribute. Jika kamu membuat film menggunakan Midjourney, maka Midjourney juga mempunyai lisensi atas ide visual film yang kamu buat. Lalu kita bahas resiko kedua, yaitu resiko menggunakan Adobe Firefly. Katanya di training menggunakan ethical dataset. Aman digunakan untuk komersial, tapi mereka juga ada disclaimer.
Mereka menolak menjamin outputnya benar-benar bebas pelanggaran hukum. Mereka juga menawari ganti rugi sebesar $10.000 jika ada tuntutan kepada user. Nominal yang sangat sedikit jika yang menuntut Anda adalah sekelas Disney maupun New York Times. Soal etis, seniman Kelly McKinnon menemukan Firefly masih generate gambar lengkap dengan tanda tangannya. Lalu, resiko selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan OpenAI. Menurutku ini sangat menakutkan. OpenAI, kecuali kamu langganan versi Enterprise, mereka membatasi tanggung jawab hanya sebesar biaya langgananmu di OpenAI 1 tahun terakhir. Klausul mereka juga mewajibkan kamu mengidentifikasi mereka jika ada tuntutan atas karyamu saat menggunakan OpenAI. Jadi kamu melindungi OpenAI sampai kamu dituntut untuk membayari pengacara OpenAI jika ada tuntutan hukum kepada mereka. Dari mana AI belajar? Dari dataset. Ada 2 dataset, non-ethical dataset dan ethical dataset. Non-ethical dataset, contohnya Lion, dataset raksasa yang berisi miliaran gambar yang diambil dari internet tanpa izin spesifik dari pemiliknya. Banyakan AI model populer menggunakan dataset ini. Kelebihannya, hasilnya luar biasa bagus dan variatif. Masalahnya, hak cipta dan etika. Banyak seniman merasa karyanya dipakai tanpa izin. Ethical dataset, model AI yang dilatih hanya dengan gambar yang sudah dibeli lisensinya atau domain publik. Kelebihannya aman secara hukum dan juga nyaman saat menggunakannya. Masalahnya, keterbatasan datanya yang sedikit, hasilnya belum tentu sebagus model yang ditraining menggunakan non-ethical dataset. Kita saat ini ada di era transisi. Kita harus tahu resiko kenyamanan atas teknologi yang kita pakai saat ini. Seringkali kita berdiri di area abu-abu. Ada yang membela, manusia juga belajar dengan melihat karya orang lain. Lalu, apa bedanya? Bedanya, manusia belajar konteks, rasa, dan empati. Sedangkan AI hanya mengambil data sampel, mengemasnya, lalu menjualnya ulang. Banyak yang takut menggunakan AI ini. Menurut Pinar, musuh terbesar kita bukan AI, tapi Human Inferiority Complex atau rasa rendah diri manusia di hadapan mesin. Bukan AI yang membuat gambar, tapi kita yang membuat gambar menggunakan AI. AI adalah generator dan kita adalah kurator. Mesin bisa membuat banyak opsi, tapi kualitas, nuansa yang dibangun, dan juga tanggung jawab moral ada di tangan kita, manusia. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti total. Yang paling penting, jujurlah pada klien. Transparansi adalah mata uang paling berharga di era ini. Selanjutnya kita akan membahas masa depan AI. Kita sudah bahas teknologinya dan juga sudah bahas etik dan legalnya. Saat ini, mari kita seolah melihat bola kristal menerawang masa depan. Apakah AI akan mengambil alih pekerjaan kita? Ya, sejujurnya banyak pekerjaan akan digantikan oleh AI. Tapi, apakah dunia akan kiamat? Aku rasa tidak seperti itu. Beberapa pekerjaan akan hilang dan pekerjaan-pekerjaan baru akan bermunculan. Di masa depan, AI diharapkan untuk menangani tugas-tugas yang membosankan, berbahaya, repetitif, dan memakan waktu. Revolusi ini bukan pergantian total, tapi juga pembebasan. Pembebasan kepada manusia dari pekerjaan robotik dan fokus pada pekerjaan manusia yang mengedepankan empati, strategi, dan rasa. Kita juga bisa anggap AI seolah seperti karyawan magang kita. Dia sangat jenius, tapi sangat ceroboh. Jadi, kita perlu untuk terus-terusan mengawasinya. Teknologi ini sangat powerful, tapi ada satu peringatan nyata yang perlu kita ingat. Teknologi ini bergerak lebih cepat daripada hukum. Perusahaan teknologi raksasa ingin regulasi yang minim. Saat ini, payung hukum untuk melindungi profesi kita masih bocor di sana dan di sini. Jadi, jangan naif. Lindungi kalian dengan kontrak yang jelas. Masa depan bukan cuma soal belajar prompting, tapi juga harus pintar, navigasi bisnis, dan juga hak cipta. Hambatan berkarya untuk setiap orang sudah hilang. Saat ini kita juga bergerak dari masyarakat konsumen menjadi masyarakat kreator. Jangan takut dengan teknologi ini. Takutlah jika kamu berhenti belajar. Investasikan waktumu untuk belajar tools baru, mempertajam selera visual, memperluas wawasan, sudut pandang, dan melatih empati. Di dunia yang penuh dengan konten otomatis, sentuhan manusia yang otentik akan menjadi barang yang paling mahal. Mari kita lanjut ke kesimpulan.
Ada hal yang perlu kita bicarakan, bukan mengenai software, tapi ini mengenai pekerjaan kita. Apa yang terjadi pada kita saat mesin mulai mengerjakan pekerjaan berat kita? Industri kreatif berharap hukum akan melindungi kita sepenuhnya, tapi industri teknologi dan investor besar punya rencana lain. Jika harus bertaruh, pemilik modal akan menang dalam penetapan regulasi global. Maka, jangan gantungkan nasibmu pada regulasi yang belum ada. Lindungi dirimu, baca kontrakmu, dan jangan berbohong. Jika kamu menggunakan AI, katakan jika kamu berbohong pada klien atau mendaftarkan hak cipta atas karya mesin, kamu sungguh melakukan penipuan. Integritas adalah aset yang tidak bisa di-generate oleh AI. Ben Long mengajukan pertanyaan menarik. Apakah menggunakan AI adalah proses artistik? Tidak. AI memberi hasil, tapi merampok prosesnya. Saat kamu melukis maupun memfoto, caramu melihat dunia berubah. Kamu jadi lebih peka terhadap cahaya, sudut pandang, warna, kedalaman. Proses itu merubah tubuh dan pikiranmu. Dengan menggunakan AI, kamu kehilangan momen itu. Hati-hati jika pekerjaanmu 100% bergantung pada AI. Kamu akan sangat mungkin kehilangan kepuasan batin dalam berkarya. Teman-teman, tetaplah melukis, menggambar, merajut, menulis di waktu luang. Jangan biarkan otot kreatifmu menyusut karena dimanjakan algoritma. Kita sering mendengar istilah artificial intelligence, tapi tidak artificial wisdom. Kecerdasan adalah kemampuan dalam keluar dari masalah, sedangkan kebijaksanaan, wisdom, adalah kemampuan untuk tahu mana masalah yang harus dihindari sejak awal. Mesin bisa sangat cerdas, tapi hanya manusia yang bisa bijaksana. Bahaya terbesar kita di masa depan adalah normalization of mediocrity. Karena AI bisa membuat hal bagus dengan cepat, standar kita beresiko turun. Kita bisa jadi sangat malas, kita puas dengan hasil yang oke-oke saja. Jadi, jangan biarkan itu terjadi. Gunakan kebijaksanaanmu untuk menolak hasil yang rata-rata. Teman-teman, teknologi ini bergerak dengan begitu cepatnya. Seperti kata Pinar, kita hidup di era cutting edge of obsolescence. Apa yang canggih hari ini bisa jadi terlihat sangat kuno, usang di minggu depan. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan tidak melawan ombaknya, tapi jadi nahkoda untuk menentukan arah perahu sesuai tujuan kita. AI tanpa input dari manusia adalah benda mati. Kamu kuratornya, kamu penjaga etikanya, kamu juga yang memiliki visinya. Jangan biarkan mesin mendikte karyamu, tapi sebaliknya, paksa mesin untuk melayani imajinasimu. Tetaplah penasaran, tetaplah kritis. Belajar adalah cara terbaik untuk melawan kebingungan. Teman-teman, mari kita menjadi manusia yang bijaksana. Itu tadi bahasan kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi buat karya-karya kamu selanjutnya. Kalau kamu rasa informasi ini penting buat diketahui lebih banyak orang, bantu share dari kamu bakal sangat berarti. Klik like jika suka dan jangan lupa subscribe ya.